Eee, oke, selamat malam. Perkenalkan saya Kiana Zakari dengan NIM 2310111062, jurusan S1 Manajemen dari Hukum Bisnis kelas C yang diampu oleh Bu Emma Nur Khairani. Jadi, hari ini saya akan membahas sengketa merek geprek bensu. Kasus ini tuh sering dipahami sebagai konflik antara, dua pelaku usaha ayam geprek. Padahal jika kita lihat lebih dalam, perkara ini adalah ujian bagi konsistensi hukum merek di Indonesia. Apakah hukum ini bisa berdiri di atas popularitas atau tetap berpihak pada kepastian dan etika bisnis? Dari sinilah pentingnya kasus ini untuk kita pelajari. Oke, jadi eh, kenapa tadi dibilang kalau hukum itu berdiri di atas popularitas? Karena jika kita lihat ke kasus ini, yaitu dari pihak geprek bensunya sendiri, ada Ruben Onsu yang sebagai pemain senior dalam bidang dunia entertainment. Jadi, Ruben Onsu ini masuk ke bisnis kuliner dengan modal utama berupa nama besar dan eksposur media dari dirinya. Dalam praktek bisnis modern, popularitas tuh sering dianggap sebagai legitimasi pasar. Namun, PT Ayam Geprek yang dimiliki oleh Beni Sujono bergerak dengan pendekatan berbeda, yaitu mereka legal terlebih dahulu, sedangkan branding menyusul. Nah, masalah ini muncul karena sistem hukum tidak mengenal hak karena orang itu terkenal saja, tetapi ketika dua merek merek sangat mirip beredar di pasar yang sama, hukum tidak menilai niat promosi, tetapi dampaknya terhadap konsumen dan persaingan usaha. Nah, secara faktual ini PT Ayam Geprek Beni Sujono itu sudah mendaftarkan mereknya pada tahun 2017, sedangkan Urban Unsu baru menyusul pada tahun 2018. Dalam konteks sistem first to file, kronologi ini sudah cukup untuk menentukan arah putusan. Nah, realitanya saat ini banyak pelaku usaha termasuk yang besar masih menganggap pendaftaran merek sebagai formalitas belakangan. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa kelalaian administratif bisa berujung pada kekalahan total, bahkan ketika bisnis sudah terlanjur besar. Nah, dasar hukum dari sengketa merek ini adalah UU nomor 20 tahun 2016 yang sudah memang menjadi dasar hukum, tetapi secara realistis undang-undang ini tuh sebenarnya memberi diskresi besar kepada hakim untuk menilai persamaan pada pokoknya dan itikat baiknya. Nah, hukum merek ini tidak hanya membaca teks, tapi juga konteks. Dalam praktik, hakim akan bertanya, apakah merek ini lahir secara independen atau dibentuk dengan kesadaran akan eksistensi merek sebelumnya. Nah, untuk putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memutuskan untuk membatalkan merek Ruben Onsu, bukan semata karena urutan pendaftaran, tapi karena kombinasi antara kemiripan dan konteks hubungan bisnis sebelumnya. Ini itu bisa menunjukkan bahwa pengadilan itu tidak buta terhadap realitas lapangan. Hakim tuh bisa membaca pola dari promosi, relasi bisnis hingga strategi penamaan. Putusan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya melindungi yang cepat, tetapi yang beretikat wajar. Sedangkan untuk putusan Mahkamah Agung itu tahun 2020 dan 2024 itu, eh, Mahkamah Agung tuh menguatkan putusan tersebut hingga tahap peninjauan kembali tahun 2024. Secara realistis ini menunjukkan bahwa sejak awal posisi hukum dari pihak Ruben Onsu itu sudah lemah. Dalam praktik peradilan, PK jarang dikabulkan jika tidak ada novum yang sangat kuat. Penolakan PK menegaskan bahwa sengketa ini bukan soal perbedaan tafsir kecil, tapi kesalahan strategis sejak awal pendaftaran merek. Nah, untuk analisis kritis, itikat baik dan first to file ini, poin paling sensitif sekaligus paling krusial adalah soal itikat baik. Fakta bahwa Ruben Onsu pernah menjadi duta promosi IM Geprek Bensu membuat klaim independensi mereknya sulit dipertahankan. Secara realistis, ini bukan lagi soal hukum semata, tapi etika bisnis. Pengadilan mengirim pesan jelas. Relasi bisnis sebelumnya tidak boleh dijadikan batu loncatan untuk mengambil alih identitas merek pihak lain. Nah, dampaknya bagi dunia bisnis, kerugian dalam sengketa ini tidak hanya berbentuk putusan kalah. Ada biaya rebranding, kehilangan konsumen, kontrak yang terganggu, dan reputasi yang tercoreng. Kasus ini sangat menunjukkan bahwa sengketa merek adalah resiko struktural.
bukan risiko kecil. Bahkan bisnis besar pun bisa runtuh jika fondasi hukumnya sudah rapuh. Contohnya seperti di geprek bensu yang dimiliki oleh Ruben Onsu ini. Nah, pelajaran dari kasus ini tuh, pelajaran terpenting dari kasus ini adalah bukan daftarkan merek lebih cepat, tapi pahami lanskap hukum sebelum membangun narasi merek. Bisnis yang bertumbuh pada popularitas tanpa perlindungan hukum ibarat bangunan tinggi tanpa fondasi. Selain itu, etika bisnis itu bukan konsep yang abstrak. Dalam praktik hukum, etika tuh sering menjadi penentu kalah atau menang. Untuk kesimpulannya, kasus geprek bensu ini membuktikan pada kita bahwa hukum bisnis di Indonesia itu tidak tunduk pada ketenaran atau kepopuleran suatu pihak saja. Tetapi sistem first to file ini bisa memberi kepastian, tetapi hanya efektif jika disertai itikat baik. Secara realistis, kasus ini tuh adalah peringatan keras bahwa strategi bisnis yang mengabaikan hukum dan etika itu seberapapun populernya atau seberapapun perusahaan itu populer, pada akhirnya akan dikoreksi oleh sistem hukum di Indonesia. Nah, dalam dunia bisnis, reputasi itu bisa dibangun dengan cepat. Tetapi legitimasi hukumlah tidak bisa dinegosiasikan. Mungkin itu saja presentasi dan materi video dari saya. Saya Kiane Zakari dari kelas Hukum Bisnis kelas C, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.